Saudara dan saudariku yang terkasih, jika kita mendengar kata neraka, apa kemudian yang terbayang dalam batin kita? Pasti kengerian, penderitaan, dan ratap tangis yang memilukan, yang akan berlangsung bukan hanya sehari dua hari, melainkan selama-lamanya. Demikianlah kitab Wahyu pasal 20 menggambarkannya sekilas. Neraka digambarkan sebagai lautan api dan belerang, tempat iblis, nabi-nabi palsu, dan orang-orang mati yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan akan mengalami siksaan. Saudaraku, beberapa orang yang secara tergesa-gesa mengambil kesimpulan seringkali mengatakan, kalau begitu Allah itu bukan hanya maha kuasa dan maha kasih, tetapi juga maha kejam. Apalagi kalau mengingat bagian Alkitab lain yang mengajarkan bahwa orang baik sekalipun, yaitu orang yang dermawan, suka menolong, tidak banyak melakukan pelanggaran, juga akan masuk neraka jika tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebaliknya bahkan orang yang jahat, yang tidak mengenal Allah, akan masuk surga jika di penghujung hidupnya mau bertobat dan percaya kepada Yesus. Bagaimana itu? Di mana coba letak keadilan Allah? Saudaraku, tentang rencana Allah untuk kehidupan yang akan datang, kitab suci memang memberi penjelasan atau nubuat, namun semua hanya singkat dan dengan cara yang sederhana. Sebab jika itu harus diberitahukan secara detail, terperinci, menyeluruh, itu tidak mungkin. Apa yang Allah kerjakan adalah mulia, agung, dan luas serta dalam, sehingga pikiran manusia yang sempit tidak akan pernah mampu memahaminya. Sebelum Tuhan memutuskan manusia mana yang masuk surga dan mana yang harus dicampakkan ke neraka, semua akan melalui proses yang sepadan, sehingga tidak ada ketidakadilan di sana. Meskipun neraka dan para penghuninya itu disiksa selamanya, itu juga dalam pertimbangan Allah dengan keadilannya yang sejati. Itu sama sekali berbeda dengan cara kita manusia menyimpulkan ayat-ayat kitab suci yang seringkali dilakukan secara tergesa-gesa. Orang-orang baik dan juga orang-orang jahat yang kita lihat sekarang ini, semua akan mendapat panggilan, kesempatan untuk mengenal Allah dengan segala kemurahannya sesuai dengan masa yang ditentukan oleh Allah sendiri. Apalagi nanti saat Allah mendirikan kerajaan damai, di mana saat itu iblis diikat, maka setiap orang akan dapat menentukan dengan tepat apa yang harus mereka pilih, ke surga bersama Tuhan atau ke neraka tempat iblis, nabi palsu disiksa selamanya. Semua berkeadilan dan sesuai dengan kehendak Allah yang kudus. Penggambaran singkat tentang neraka tidak bermaksud untuk menakut-nakuti, melainkan itu menjadi sinyal bagi kita untuk lebih fokus kepada kasih dan kemurahan Allah yang senantiasa tersedia untuk menolong kita agar kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga dan hidup dalam persekutuan abadi dengan Allah. Sehingga seperti apa neraka itu semua tidak perlu merisaukan kita. Saudaraku, tentang kerajaan surga kita akan membahasnya nanti pada edisi berikutnya. Tetaplah setia sampai Tuhan datang. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa.